Shalom Jemaat yang terkasih, saya Kenanya Nadine yang akan menyampaikan info pekan ini. Spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing 'cause I've been restored. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Baptisan diadakan pada hari ini setelah ibadah raya selesai di Laras Asri Resort bagi jemaat atau keluarga yang akan menghadiri dan mendukung para peserta baptisan bisa menuju lokasi. Fellowship Dewasa Muda diadakan pada hari ini jam 5 sore di rumah Bapak Tony Titus. Mari mengadakan mezbah keluarga masing-masing bersama keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu untuk membentuk MK, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam setengah 10 sampai setengah 11 siang di gereja. Ibadah Pondok Daud diadakan pada hari Kamis 26 Juli jam setengah 7 malam disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu jam 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 28 Juli jam 8 pagi disertai dengan ibadah anak jam setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini.
Gracia Shirley Julieta pada tanggal 17 Juli, Shalom Davina Azahra pada tanggal 17 Juli, Elda Putri Ekayanti pada tanggal 18 Juli, Ibu Yuliani pada tanggal 20 Juli, Ibu Intan Aldita pada tanggal 21 Juli. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari lambaikan tangan kanan kiri, senyum, kasih senyum yang termanis. Haleluya. Pagi ini kita akan membaca ayat Mas kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama. Mulai dari alamatnya dulu, Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mari kita baca sama-sama 1 2 3. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi, bacaannya saja 1 2 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang senantiasa ada buat setiap kita. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih buat pagi ini, buat kasih yang senantiasa menolong kami, menopang kami, melindungi kami. Biar hari ini Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati Engkau di tempat ini. Biarkan kami sama-sama memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala keadaan, Terima kasih Yesus. waktu berlimpah maupun kurang, Yesus, terima kasih Tuhan. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari jemaat nyanyikan. Yesus selamanya, Yesus, Engkau yang senantiasa memberi harapan baru dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
Tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetapi Yesus hanya Engkau yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat saja. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, ini kerinduan kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat Tuhan dalam kuasa kami. Kami berdoa
Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia Yesus. Kau Yesus, Engkau yang mempesonakan hati kami Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan, bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Lebih bersemangat buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Yesus yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau yang hanya Kau yang sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau hadir di sini siap melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau. Kami tanggalkan setiap beban kami Tuhan. Kami mau fokus di sini untuk memuji, bersorak-sorai, melompat menari hanya buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih banget berdiri ya. Saya lupa tadi suruh duduk. Angkatlah suaramu. Kita mau menari buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu lawatan-Mu buat setiap jemaat di sini. Mari teriakan sama-sama. Woo! Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacita, Tak perlu kau khawatir. tak berkawan, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran yang kuat. Kuat dan penuh kuasa, Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak berkorban, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. bersukacita, Amin Yesus. tak berkawan, Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan
katakan amin. Haleluya. Kau menyatakan kebesaran-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan. Kau Allah bagi kami Tuhan. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yeay, bangga memiliki Yesus, Allah kami yang perkasa. Bersama-sama dengan segenap hati katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Bersama-sama lambaikan tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari jemaat Tuhan sambil bertepuk tangan. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Perkasa. Haleluya. Glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari anak sekolah minggu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik maju ke depan. Kita angkat pujian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dengan kasih, Tante Yuli akan berdoa untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kembali Bapa, anak-anak di depan ini akan kembali bersekolah minggu.
kembali mereka akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa, Engkau pakai guru-guru mereka untuk mengajar mereka agar mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, berkati guru-guru mereka, juga berkati orang tua mereka. Kiranya Bapa, masa depan mereka kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kita akan angkat satu pujian. Kau Allah yang besar. Petugas doa syafaat silakan maju ke depan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Karena kami tahu, kami sadar, kami adalah ciptaan-Mu, kami hanyalah debu, kami hanyalah tanah yang tadinya tidak berharga, yang patut untuk dibuang, tapi oleh karena kasih, oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan-Mu, kami diangkat, kami dijadikan anak, dan boleh memanggil Engkau Bapa. Dan sudah selayaknya kami selalu mengagungkan Engkau melalui hidup kami, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, sehingga Tuhan tidak dipermalukan melalui hidup kami. Kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Dan di pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami rindu, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang Tuhan kasihi. Kami rindu Tuhan, ada lawatan Tuhan secara khusus buat bangsa kami, sehingga hujan pertobatan boleh terjadi. Seluruh pemimpin-pemimpin negeri kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, kabinet yang ada, kepala-kepala daerah yang Tuhan sudah tetapkan untuk bersama-sama memerintah di dalam negeri kami, menikmati lawatan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, khususnya hati mereka dijamah, dilawat oleh Tuhan, sehingga hati mereka diubahkan, mereka hidup takut akan Tuhan, dan mereka bekerja dengan rasa tanggung jawab, dan mereka sadar karena pada saatnya nanti mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan pada saat ini suatu hari kelak. Dan biarlah boleh memotivasi seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri kami untuk lebih baik hidup benar di dalam menjalankan tugas-tugas negara. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang baru yang saat ini sedang menyusun kabinet. Kami berdoa untuk sebentar kalau akan diadakan pemilihan kepala-kepala daerah. Kami berdoa, kami percayakan semuanya dalam pengaturan tangan Tuhan. Biarlah mereka yang akan mendampingi presiden, mereka yang menjadi kepala-kepala daerah adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memang Tuhan sudah tetapkan, yang akan membantu memperbaiki negeri ini menjadi lebih baik. Karena ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan menetapkan dan memberi hati yang takut akan Tuhan, sehingga semakin hari negeri ini semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hujan pertobatan boleh terjadi, bahkan anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka juga dilawat oleh Tuhan, hati mereka diubahkan, mereka lebih lagi hidup takut akan Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa untuk kota Salatiga yang kami cintai, di mana kami boleh tinggal. Kami bersyukur tinggal di satu kota kecil yang ada Tuhan di dalamnya. Kami bersyukur dan biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi. Tuhan memberkati Bapak pejabat wali kota yang ada. Tuhan memberkati seluruh pemerintahan daerah, seluruh yang ambil bagian di dalam pemerintahan kota Salatiga diberkati oleh
Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dijamah hatinya, diubahkan menjadi pekerja-pekerja yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga menjadikan Kota Salatiga semakin menikmati lawatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk BKKS yang Tuhan sudah tetapkan untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga. Kiranya lawatan-Mu boleh terjadi, Tuhan memberkati seluruh kepengurusan, sehingga seluruh pengurus bekerja maksimal bersama-sama dengan Tuhan, mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Salatiga dilawat, dijamah, diberkati, dipakai, diurapi oleh Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba-hamba ini melayani. Selalu ada jamahan, ada urapan, ada kuasa yang dari Tuhan, dan firman-Mu ketika disampaikan boleh menjamah setiap hati dan mengubahkan setiap hati yang tadinya keras dilembutkan, dan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Kota Salatiga menikmati berkat Tuhan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami juga berdoa untuk gereja Bethel Indonesia yang ada di Kota Salatiga, khususnya yang ada di Indonesia umumnya. Mari Bapa, lawatan-Mu Engkau nyatakan sehingga melalui gereja Bethel Indonesia yang ada di negeri kami menikmati jamahan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Seluruh kepengurusan dari pusat sampai daerah diberkati, dipakai, dilengkapi oleh Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri kami juga menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, urapan yang dari Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dimanapun hamba-hamba-Mu yang Kau utus, sehingga Tuhan terus dipermuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja Ebenezer di mana kami bernaung. Biarlah lawatan Tuhan juga terjadi. Tuhan memberkati Bapak Gembala Denny Wijaya, memberkati Bapak Kris dengan istri, memberkati Bapak Tony Titus, Tante Lydia Lo, dengan seluruh kepengurusan yang ambil bagian di dalam gereja kami. Biarlah tidak satu pun mereka yang tidak menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, urapan Tuhan. Setiap pelayanan yang ada, Tuhan selalu hadir, memberkati, menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami, dan Tuhan semakin dipermuliakan di dalamnya. Tuhan memberkati seluruh program gereja sepanjang tahun ini, kebutuhan-kebutuhan finansial sepanjang tahun ini, kebutuhan untuk multimedia, kebutuhan operasional. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan dan semuanya akan tercukupkan karena kami punya Tuhan yang maha besar. Kami juga berdoa untuk sidang Jumat-Mu. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi, sidang Jumat Tuhan dari anak-anak sekolah minggu sampai kami yang sudah sepuh juga menikmati lawat Tuhan, jamahan Tuhan boleh terjadi. Setiap firman itu akan masuk di dalam hati kami, tertanam di dalam pikiran kami, dan kami boleh melakukan, kami boleh diubahkan, hidup semakin baik, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa untuk Bapak Joko Titus, berdoa untuk Mbak Rum, berdoa untuk keponakan kami Sri Lestari, berdoa untuk Mas Heri, berdoa untuk Pak Sukijan. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau sang penyembuh, Engkau pembuat mujizat sejati, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Biarlah pagi hari ini Engkau lawat, Engkau jamah mereka, sehingga pengharapan mereka kepada Tuhan untuk kembali sehat tidak pernah sia-sia. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan yang hidup itu tidak pernah sia-sia. Kami bersyukur pagi hari ini atas lawatan-Mu, atas jamahan-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau tetap ada di ruangan ini. Roh Kudus sudah menjamah, membajak setiap hati kami, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu itu akan mengubahkan, akan menjamah, akan menguatkan, menegur, dan memberi kekuatan kepada setiap kami, dan kami siap untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau penjunan kami Tuhan, bagikan tanah liat kami di tangan-Mu Yesus. Kau bentuk kami Tuhan menjadi bejana-Mu yang mulia. Bahkan kadang kali kami retak Tuhan, kadang kala kami hancur. Tapi penjunan kami yang maha besar, Kau sanggup melakukan segalanya Tuhan. Kau sanggup membentuk kami kembali Tuhan Yesus.
menjadi bejana yang mulia di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Kami persembahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oh Yesusku, alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari yang mau dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah, kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat pujian ini bagi Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Dengan kerinduan nyatakan bagi Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Hanya Engkau yang sanggup membentuk kami Tuhan. Ini aku
ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami menjadi bejana-bejana yang siap untuk dibentuk menjadi bejana yang sempurna di tangan-Mu Tuhan. Kami tahu sebagai manusia kami terbatas, sebagai manusia kami tidak sempurna. Tapi kami percaya Tuhan dengan campur tangan Tuhan sebagai penjunan kami Tuhan. Tuhan yang melayakkan setiap kami, Tuhan yang membentuk setiap kami. Sehingga setiap kami bisa menjadi bejana-bejana yang sempurna seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar semua yang disampaikan ini adalah kerinduan hati-Mu Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kami Tuhan membuka hati dan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan setiap kebenaran itu kami terima, kami renungkan, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu ya, mungkin beberapa dari kita tahu ada seorang juara Indonesian Idol. Dia seorang pengamen. Saya tidak menyebut namanya di sini. Dia seorang pengamen yang dia bisa jadi juara di Indonesian Idol. Karena dia punya talenta suara yang cukup bagus sehingga dia menang di Indonesian Idol. Tetapi ternyata karirnya tidak memakan waktu yang lama ya. Ketika dia sudah ada di puncak kesuksesannya, nggak lama, kayaknya nggak sampai 1 tahun tiba-tiba namanya sudah menghilang. Karena karakternya tidak bagus. Yang sempat saya baca, saya sempat dengar, dari yang tadinya tidak punya apa-apa, tiba-tiba mendapat hadiah yang cukup besar, dapat mobil. Ketika itu saya ingat kayaknya dia sudah menikah, kemudian dia berselingkuh dari istrinya, terus dia berfoya-foya dengan uang yang dia dapat, dia tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya karirnya makin lama makin surut. Karena orang-orang mulai tidak suka sama dia, ternyata dia punya sifat yang buruk. Ya mungkin kalau ada yang tahu bisa di searching ya namanya siapa gitu. Saya tidak akan memberitahu namanya, tapi dari sini kita mau mengambil satu contoh dari karakter seseorang, bahwa karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia itu harus berbanding lurus dengan karakter dari setiap orang. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tentang karunia versus karakter. Tema kita bulan ini adalah karakter yang kuat di dalam Tuhan. Tentu saja di sini adalah karakter ilahi. Karakter-karakter yang baik yang ada di dalam diri setiap manusia. Nah, kita mau belajar tentang apa sih karunia. Karunia sering merujuk pada anugerah atau pemberian khusus, talenta dari Tuhan, baik dalam konteks spiritual maupun kemampuan. Jadi begini Bapak Ibu, karunia itu bisa disebut juga dengan talenta. Firman Tuhan mengatakan setiap manusia minimal mendapatkan 1 talenta. Ya. Dan setiap 1 talenta itu Tuhan menuntut setiap kita untuk mengembangkan talenta tersebut. Kalau kita tidak mengembangkan talenta tersebut, Tuhan bilang kita adalah hamba yang jahat. Jadi setiap kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Setiap orang minimal punya 1. Ada yang diberi Tuhan lebih. Ya. Nah, misalnya seperti apa sih? Ini kan dalam konteks spiritual maupun kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam konteks spiritual misalnya, seperti tadi WL,
Mbak Sari, Mbak Dina diberi talenta oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi. Setidaknya ya, kalau bisa menjadi WL setidaknya seharusnya tidak fales, bisa nyanyi di di nada-nada standar. Itu yang wajib bisa dinyanyikan. Nah, tidak semua orang itu punya suara yang bagus, benar nggak? Kalau semua orang suaranya bagus, itu nggak ada di sini, ada di Ambon. Di Ambon suaranya bagus semua. Tapi kalau di sini kita untuk bisa dapat singer, kita harus audisi. Kita harus cari mana sih suaranya yang setidaknya nggak fals-fals banget supaya bisa masuk. Begitu juga seorang pemain musik. Nggak semua orang bisa main musik, ya. Segini banyak orang yang bisa main musik masih pakai hitungan jari. Nah, itu namanya talenta. Ketika talenta Tuhan kasih, setiap kita harus mengembangkan talenta tersebut. Nah, terus kalau di dalam kemampuan sehari-hari, Tuhan bukan cuma sekedar memberikan talenta saja ya, tetapi ada karunia-karunia roh di dalam gereja supaya gereja itu bisa semakin berkembang, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ada orang punya karunia mengajar, ada orang punya karunia bernubuat, ada orang punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Itu karunia. Dan itu diberi cuma-cuma oleh Tuhan. Siapa yang Tuhan kasih? Mau-maunya Tuhan. Terserah Tuhan, dia mau pilih siapa yang dia mau kasih karunia itu. Nah, terus kemudian kalau kemampuan di dalam bidang sehari-hari, misalnya ada orang yang punya, dia punya pinter hitung-hitungan, ya, pinter berdagang. Nggak semua orang pinter dagang ya Bapak Ibu ya, itu juga talenta. Ya, ada orang dengan uang 10.000 sama-sama si A, si B dikasih duit 10.000, yang satu bisa mengembangkan uang 10.000 itu jadi lebih besar, yang satu jadi habis. Berarti yang satu punya talenta untuk berdagang. Nah, karunia itu seperti itu ya. Karunia itu sama dengan talenta, pemberian yang Tuhan kasih kepada setiap orang dan itu berbeda-beda. Terus kemudian karakter. Karakter itu apa? Karakter itu merujuk pada sifat, perilaku dan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karakter itu berbicara tentang sikap hati setiap orang. Contohnya sebenarnya sudah waktu itu di minggu pertama Bapak Gembala sudah mencontohkan tentang kerendahan hati. Itu adalah karakter dari Tuhan ya. Kerendahan hati, murah hati, kesabaran, kesetiaan, ketaatan. Itu karakter-karakter yang seharusnya ada di dalam diri setiap manusia. Nah, jadi kalau di sini dikatakan begini, karunia itu selalu fokus kepada kemampuan atau anugerah yang kita punya, yang diterima, dan itu kita kembangkan. Tetapi kalau karakter lebih berfokus pada perilaku seseorang. Keduanya ini lebih penting yang mana? Karunia atau karakter? Ayo. Dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting, harus berjalan bersamaan. Karena ini bisa membentuk satu individu yang utuh. Membentuk seseorang untuk mencapai potensi mereka sampai di puncak karir mereka. Tetapi karakterlah yang menentukan bagaimana mereka bisa mengelola potensi yang mereka dapat tersebut. Di sini dikatakan seperti ini, karunia tanpa karakter seperti kembang api yang indah. Bapak Ibu tahu kembang api ya, yang di langit itu bertahan berapa jam? Enggak ya, enggak sampai berjam-jam kan? Detik, hitungan detik. Nah, karunia tanpa karakter itu dikatakan seperti kembang api yang indah. Cuman sebentar aja kelihatan. Seperti yang tadi saya bilang di awal ya, kisah juara Indonesian Idol, cuman sebentar. Tapi karena dia tidak punya karakter yang baik, langsung
hilang, sudah ditelan bumi. Mungkin sekarang kalau ditanya, anak-anak zaman sekarang ditanya nggak ngerti siapa ya yang dimaksud itu siapa, yang sudah nggak tahu. Nah sementara karunia dengan memiliki karakter ilahi itu seperti roket yang bisa membawa kita sampai ke bulan. Jadi karakter itu yang menjaga setiap orang ketika dia sampai di puncak potensinya untuk tetap ada di situ. Ngerti nggak Bapak Ibu kira-kira? Jadi seperti ini, kalau kita ngelihat ya, banyak para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, mereka punya karunia yang bagus sehingga mereka diangkat, mengembangkan potensi mereka dengan bagus sehingga mereka diangkat sampai mereka dapat jabatan yang tinggi. Tapi kalau karakter mereka nggak bagus, nggak lama, tunggu sebentar, tunggu aja waktunya. Tahu-tahu sudah dipanggil KPK. Nah maksud saya yang seperti itu. Jadi kalau dia punya karunia yang bagus, karakternya tidak bagus, waktunya pasti tidak akan lama. Tunggu aja waktunya. Dia seperti orang yang ada di puncak, tapi dia berdiri di pinggiran jurang. Tunggu waktunya dia jatuh. Tergantung karakter apa yang tidak baik di dalam dirinya. Itu yang akan membuat dia menjadi jatuh. Nah, untuk memiliki karakter yang baik, itu membutuhkan proses yang panjang. Jadi karakter itu bukan seperti sidik jari, bukan gawan bayi. Ketika kita lahir, karakter kita sudah bagus. Tidak, ya. Kalau sidik jari kita lahir, ya sidik jari itu ada bersama kita, tidak bisa diubah sampai kita mati. Tetapi yang namanya karakter itu harus dikembangkan, ya harus ditumbuhkan, harus bertumbuh, harus melalui pergumulan, melalui kesesakan, melalui penderitaan, sehingga akhirnya muncul satu karakter ilahi yang baik di setiap kita. Karena itu ada apa namanya? Setiap kita itu harus bertanggung jawab kepada setiap apa yang menjadi karakter-karakter kita, ya. Ada ketika bayi lahir, anak kecil, dia tidak pernah diajari untuk menjadi pelit. Benar nggak? Tapi dia bisa jadi pelit tanpa ada yang ngajarin. Ketika dia punya makanan atau barang yang bagus, punya dua, ketika disuruh bagi sama temennya, dia mau nggak? Kadang-kadang anak itu nggak mau, tanpa ada yang ngajarin loh. Terima kasih. Jadi tanpa ada yang ngajarin, bayi itu bisa pelit, ya. Tanpa ada yang ngajarin, bayi itu bisa menjadi pemarah. Karena itu untuk bisa menjadi karakter yang punya karakter yang sabar, yang murah hati, yang rendah hati, itu semua harus dikembangkan, harus dididik. Nah hari ini kita mau belajar, ada seorang tokoh Alkitab, ini, Raja Salomo. Ketika saya mempersiapkan ini, Ana lihat PPT-nya, terus dia bilang gini, Mami kok selalu khotbahnya Raja Salomo? Loh sebenarnya saya bukan mau khotbah Raja Salomo. Saya sudah ada mempersiapkan nama-nama lain, ya. Sudah mempersiapkan nama-nama lain. Ketika saya berdoa, Tuhan siapa yang mau saya jadikan contoh? Tapi Tuhan kasih Raja Salomo ini, ya. Akhirnya karena Tuhan kasih impresi di sini, akhirnya saya mau bahas Raja Salomo ini supaya setiap kita bisa ngerti tentang karunia dengan karakter dari Raja Salomo ini supaya kita bisa belajar. Raja Salomonya kulitnya hitam, ya. Jadi hari Senin kemarin kami itu ada pembekalan di sini untuk ibu-ibu gembala sama para wanita yang berkhotbah di gereja masing-masing. Ada 2 sesi, yang satu pelajaran homiletik,
pelajaran tentang berkhotbah sederhana. Terus yang kedua, pembuatan PPT sederhana, pembuatan PowerPoint. Ternyata ketika pembuatan PowerPoint diajarkan dengan cara pakai AI. Jadi AI itu seperti robot ya, artificial intelligence. Jadi kita cuman memasukkan kata-kata saja, nanti dia akan membuatkan sendiri dengan otomatis. Dan langsung otomatis keluarnya begini daripada saya bolak-balik ganti cari ini, udah biar pokoknya terima aja. Ya ini nggak tahu ya, Raja Wakanda apa Raja Salomo. Kan tidak pernah ada yang tahu wajahnya kan. Nah, Raja Salomo. Raja Salomo seperti yang kita tahu, dia adalah raja ketiga Israel. Raja yang sangat kaya, raja yang dikenal karena hikmatnya yang luar biasa. Dikatakan tidak ada yang seperti Raja Salomo sebelum dan sesudahnya. Karena itu kita mau belajar dari Raja Salomo. Nah, yang pertama, karunia yang Tuhan kasih buat Salomo. Salomo itu sebelum menjadi raja, Tuhan sudah menetapkan dia akan mengganti ayahnya Raja Daud. Biarpun dalam perjalanan menuju ke sana ada banyak pemberontakan yang berusaha menyingkirkan Salomo. Tetapi karena Tuhan sudah menetapkan Salomo, akhirnya Salomo tetap menjadi raja. Ketika dia menjadi raja pertama kali, dia berdoa kepada Tuhan. Salomo minta hikmat. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan supaya bisa memerintah rakyatnya dengan adil. Dan ketika Tuhan mendengar permintaan Salomo, Tuhan bilang gini, coba minta tolong dibukakan. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Sudah? Ya. Nih, ini doa Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Next. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Jadi apa yang diminta Salomo menurut Tuhan itu baik. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi Tuhan berjanji, sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada yang seperti Salomo. Dalam hal hikmatnya, juga dalam hal kekayaannya. Salomo itu benar-benar dikatakan, bisa dibuka lagi LCD PPT-nya. Diangkat ya, menganugerahkan Salomo kebijaksanaan yang tidak tertandingi di seluruh dunia. Bukan cuma sekedar hikmat yang dikasih, tetapi kekayaan dan kemuliaan. Jadi Tuhan ngasihnya paket lengkap. Bukan cuma paket lengkap ya, paketnya sempurna. Tidak ada manusia yang seperti Salomo yang diberi seperti ini sama Tuhan. Hikmatnya tidak tertandingi ya, sehingga itu kedengaran sampai ke seluruh, bukan cuma di bangsa Israel saja, tetapi kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, sehingga bangsa-bangsa di sekitarnya itu datang ke kerajaan Israel hanya untuk melihat hikmatnya Salomo itu seperti apa. Ya, segitu
segitu masyurnya nama Salomo sampai kedengaran, sampai ke bangsa-bangsa lain. Kalau mungkin sekarang, zaman kita kan ada internet, ada berita dikit aja, dalam sebentar kita semua sudah dengar. Tetapi zaman dulu kan nggak ada internet, ya kan? Jadi bisa kedengaran sampai di bangsa-bangsa yang jauh. Berarti begitu hebatnya Salomo sampai dibicarakan orang, sampai namanya masyur, sampai ke bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa itu datang hanya untuk melihat seperti apa hikmat Salomo, kebijaksanaan Salomo seperti apa. Bukan hanya melihat itu, mereka melihat kemakmurannya Salomo, kekayaannya Salomo. Saya sudah pernah bahas di sini ya, tentang bait suci Salomo. Masih ingat enggak? Bait suci Salomo itu adalah bangunan termahal seluruh dunia sampai saat ini. Saya lupa waktu itu saya sempat hitung berapa ribu triliun. Kenapa? Karena di zaman Salomo dikatakan kerikil, perak itu tidak berharga. Dianggap seperti batu kerikil. Sekarang kalau kita ngelihat kerikil, kita tendang ya. Tapi di zaman Salomo, itu perak, itu pun ditendang. Karena tidak laku. Kenapa? Sebab semuanya di zaman Salomo disalut dengan emas. Bayangkan seluruh bangunan-bangunannya dia, bangunan bait suci, bangunan istananya, itu semua dari emas. Kemarin saya sempat lihat Pak Jokowi ke UAE ya, Uni Emirat Arab, dipanggil sama siapa namanya, MBZ. Itu saya lihat istananya gede banget, ya. Tapi saya melihat itu, saya memikirkan apa yang dimiliki Salomo pasti lebih besar daripada yang dimiliki oleh MBZ hari ini. Karena apa? Bapak Ibu masih ingat kan, istri Salomo ada berapa? 1000 ya. Yes, pokoknya 1000 gitu lah ya. Ya, totalnya 1000. Bisa dibayangkan 1000 istri itu tidak mungkin ditidurkan di barakan, tidur pakai ranjang susun, kan nggak mungkin. Pasti namanya mereka putri-putri, itu mereka punya ruangan sendiri. Jadi bisa dibayangkan Salomo membangunkan setiap istri itu satu ruangan atau satu istana. Jadi ada berapa? 1000. Itu belum buat pegawainya. Bisa kebayang nggak sebagaimana besarnya istana Salomo, sebagaimana kayanya itu Salomo itu seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Salomo itu kurang apa? Hikmatnya, kebijaksanaannya, kekayaannya, bahkan istrinya tidak ada yang sampai saat ini nggak ada orang yang bisa punya istri 1000 selain Salomo. Jadi kalau boleh dibilang Salomo itu sudah menikmati semua yang namanya keindahan dunia itu cuman Salomo aja yang sudah bisa menikmati. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya, ini Salomo karena hikmatnya ini dia sampai menyusun tiga kitab ya. Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Saya sempat pernah sampaikan ini. Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo ketika dia masih muda. Ini puisi tentang cintanya kepada Salome. Terus Amsal itu kumpulan pepatah bijak. Itu Salomo menulis ketika dia di pertengahan usianya. Tetapi Pengkhotbah itu dia tulis ketika dia sudah tua, menjelang kematiannya. Nah, tapi kita mau lihat bagaimana dengan karakter Salomo. Karunia Salomo, pencapaian Salomo itu sudah yang paling puncak di antara semua manusia di dunia. Sekarang kita lihat karakternya Salomo. Nah, karakter awal Salomo, yang pertama, Salomo itu dikenal saleh ya. Karena dia takut sama Tuhan. Bahkan dia taat sama Tuhan. Ketika pertama kali dia dijadikan raja, yang pertama kali dia cari siapa?
Dia cari Tuhan dulu, dia berdoa. Bukan cuman itu, dia mempersembahkan. Persembahan kepada Tuhan tuh nggak main-main. Persembahannya banyak sekali. Terus ketika itu juga sampai dikatakan hadirat Tuhan itu turun bisa dirasa. Kita kadang-kadang kalau sekarang gitu ya, kita hadirat Tuhan tuh kan ngerasanya kadang kita tidak tahu, hanya di dalam hati. Ya, ini kita merasa hadirat Tuhan kuat tuh seperti apa? Bukan merinding-merinding gitu ya, tetapi ketika di zaman Salomo itu hadirat itu seperti awan turun, itu bisa dilihat. Sampai dikatakan semua orang yang ada ketika pentabisan bait Allah itu semuanya tersungkur. Tersungkur tuh tiarap karena mereka merasa bahwa Tuhan ada di situ. Ketika Tuhan ada di situ, mereka semua merasa tidak ada yang layak. Itu yang terjadi ketika awal Salomo menjadi raja. Karakter awal Salomo itu seperti itu. Orang yang saleh, orang yang taat, orang yang setia. Orang yang adil, ya. Orang yang bijaksana. Apa yang kurang dari Salomo? Seorang raja. Tetapi kita lihat di akhir hidup Salomo. Apakah Salomo mempertahankan karakter yang baik sampai di akhir hidupnya? Kita lihat. Ternyata firman Tuhan mencatat tentang kelemahan dan kejatuhan Salomo. Yang pertama disebabkan karena pernikahan politik. Salomo bisa punya 1000 istri. Seperti yang saya bilang, bangsa-bangsa dari tempat yang jauh itu pengen tahu. Dan mereka untuk menjalin hubungan, biasanya mereka akan mengirim putri anaknya ya, supaya punya hubungan politik. Karena itu dia punya istri banyak dari bangsa-bangsa lain. Nah, ini ternyata adalah celah yang pertama. Sehingga Salomo berubah setia sama Tuhan. Di zaman dulu, ya, mereka itu orang-orang menyembah kepada berhala, menyembah kepada dewa-dewa. Yang kenal Tuhan itu baru satu, baru bangsa Israel. Itu yang kenal sama Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, jangan kamu kawin campur sama bangsa-bangsa sekitarmu. Kenapa? Bukan karena rasis, tetapi karena bangsa-bangsa sekitarmu itu penyembah berhala. Dan Bapak Ibu tahu ritual penyembahan berhala zaman dulu, dewa-dewa zaman dulu, itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Jadi mereka itu kalau ritualnya untuk menyembah berhala, mereka tuh mengadakan pesta seks bebas. Jadi mereka berhubungan seks dengan siapapun yang ada di tempat itu ketika mereka ritual. Dan bukan hanya itu saja, mereka mengorbankan darah bayi atau anak-anak. Sehingga Tuhan benci, Tuhan gak suka penyembahan berhala seperti itu. Karena itu Tuhan mengingatkan selalu sama bangsa Israel, jangan kamu kawin campur sama bangsa-bangsa itu, supaya nanti kalau kamu kawin campur, nanti bangsa-bangsa itu, pasanganmu nanti akan mencondongkan dirimu dari Tuhan Allah Israel. Dan itu terjadi kepada Salomo. Ketika Salomo sudah menjadi tua, dikatakan Salomo mulai jatuh cinta kepada istri-istrinya ini. Dan seperti biasa, kalau perempuan pinter ngerayu, ya, kalau lakinya punya segalanya, apapun akan dikasih. Ada yang dibilang perempuan itu, apa istilah orang Jawa? Setan bantal ya. Bener nggak? Perempuan itu pinter ngerayu pria, ya. Yang tadinya yang lakinya pelit, karena dia gitu, akhirnya yaudah dikasih. Itu pun mungkin terjadi kepada Salomo, sehingga Salomo akhirnya membangunkan kuil-kuil berhala untuk istri-istrinya. Disitulah awal
kejatuhan Salomo. Salomo menjadi berubah setia. Salomo tidak taat lagi kepada Tuhan karena hatinya mulai condong kepada berhala-berhala yang lain. Nah, konsekuensinya Tuhan memperingatkan bahwa kerajaannya akan terpecah karena ketidaksetiaan Salomo kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang sama Salomo gini, karena hatimu sudah dicondongkan oleh istri-istrimu, engkau berubah setia terhadap aku. Tuhan memberikan hukuman. Jadi setiap kita bisa berbuat dosa enggak? Setiap manusia, namanya manusia, kan tidak pernah sempurna. Selalu punya celah untuk berbuat dosa. Ketika minta ampun, diampuni enggak? Diampuni. Tuhan tuh Maha Pengampun. Tapi ingat, selalu ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Nah, ini pun yang terjadi kepada Raja Salomo. Ada konsekuensinya. Karena kamu tidak setia sama aku, ya. Ada konsekuensinya bahwa nanti kerajaanmu akan aku koyakkan jadi dua, akan dibelah jadi dua. Israel tuh terdiri dari berapa suku? 12. Tetapi menurut yang Tuhan kan bilang dikoyakkan jadi dua, bukan berarti dibagi 6 suku, tidak. Tapi Salomo dan keturunannya hanya 2 suku, yang 10 suku lainnya akan mencari pemimpin sendiri. Jadi nanti yang 2 suku ini kemudian dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Yang 10 suku ini tetap namanya kerajaan Israel. Tetapi Tuhan bilang gini, tetapi karena aku mengingat perjanjianku kepada Daud. Ya, Daud itu bapaknya Salomo ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita udah sering baca ya bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan dan Tuhan itu berjanji sama Daud bahwa keturunanmu tidak akan pernah lepas dari hadapanku selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada Daud. Jadi karena dia memegang janji sama bapaknya, dia bilang di usiamu ini, di hidupmu sekarang kerajaanmu tidak akan terkoyak, tapi nanti begitu turun ke anakmu, kerajaanmu baru terkoyak. Nah, biarpun si Salomo minta ampun, tetapi konsekuensi tetap harus berjalan. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, Bapak Ibu, bahwa seseorang bisa mendapatkan karunia ketika dia mengembangkan potensinya, dia bisa sampai ke puncak. Tetapi ketika dia tidak bisa mempertahankannya dengan karakter yang baik, yang namanya posisi, ya, karunia yang Tuhan kasih, itu tidak akan bisa bertahan lama. Dan Salomo mengerti dengan hal ini. Salomo itu adalah orang yang bijak, terkenal dengan orang yang bijak. Karena itu di akhir hidupnya, Salomo itu menuliskan di kitab Pengkhotbah. Kita baca di ayat 8 dulu. Di sini dikatakan, kalau Bapak Ibu lihat Pengkhotbah, ini cuma ada 12 pasal. Jadi ini pasal terakhir yang Salomo tulis. Kalau Bapak Ibu lihat dari bab 1 sampai terakhir, semuanya Salomo mengatakan sia-sia. Ini yang ngomong itu orang yang sudah mengecap kehidupan yang paling baik di dunia. Tapi dia bilang semuanya sia-sia. Dia bilang begini, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah. Ini maksudnya Salomo. Segala sesuatu adalah sia-sia. Di ayat pertama dia katakan begini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Yang dia katakan ini sepertinya berbeda sama dengan pengertian orang-orang sekarang. Biasanya orang-orang sekarang ketika masih muda gak usah ingat-ingat Tuhan. Nanti kalau kamu udah tua, udah mau mati baru ingat Tuhan. Tapi Salomo bilang, nih
Ingat akan penciptamu pada masa muda. Yang kita yang masih muda di sini bersyukur ya. Ingatlah Tuhan ketika engkau masih muda. Karena di sini dikatakan sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Maksudnya ini sebelum tiba ketika kita menjadi tua. Ketika kita menjadi tua dikatakan Salomo tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ketika kita menjadi tua, apakah kita bisa makan steak daging segini? Berani? Nanti kolesterolnya naik. Berani minum Coca-Cola 1 botol? Nanti gula darahnya naik. Bisa nggak kita jalan-jalan jauh? Mau kemana? Baru jalan sebentar sudah, aduh, ngosan. Semuanya tidak ada kesenangan. Makanannya sudah harus makanan yang sayur. Makanan yang tidak berasa. Nggak boleh makan gorengan. Karena itu Salomo mengingatkan, ketika kita masih muda, ingat akan pencipta kita. Ya, karena dia yang memberikan kepada setiap kita talenta-talenta yang terbaik. Sehingga kita bisa sampai ke puncak yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Tetapi setiap kita itu terbatas. Ada waktunya ketika kita akhirnya menjadi tua dan tidak ada lagi di dunia. Ya, umur manusia terbatas 70 sampai 80. Ada juga yang sampai sekarang masih ada yang umur 90. Tetapi semuanya serba terbatas. Tidak ada kesenangan. Semakin kita tua, semakin kita tidak punya teman. Benar nggak? Karena teman-teman kita semakin lama makin habis. Kita ngomong sama anak kita, nyambung nggak? Mama nyambung nggak ngomong sama Rina? Nggak nyambung kan? Saya aja ngomong sama anak, nggak nyambung, suka ribut, ya. Karena apa? Beda generasi. Karena itu Salomo, firman Tuhan mengingatkan, ingat penciptamu pada masa mudamu. Ketika engkau ingat kepada penciptamu, engkau ingat sama Tuhan, ya, engkau akan memperbaiki juga karaktermu, ya. Karakter ilahi Tuhan akan ada kepada kita ketika kita dekat kepada Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi Salomo sadar di akhir hidupnya dia hanya berkata seperti ini, takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah apa? Kewajiban setiap orang, bukan pilihan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya. Pada akhirnya itu akan dibawa Tuhan ke pengadilan. Apapun yang kita lakukan hari ini, entah itu baik, entah itu jahat, semuanya ada Tuhan yang mengadili setiap kita. Nah, pembelajaran dari hidup Salomo bahwa hikmat tanpa ketaatan, kebijaksanaan saja tidak cukup. Taat kepada Tuhan lebih penting. Pentingnya karakter. Karakter yang kuat dan setia adalah fondasi bagi penggunaan karunia dengan benar. Sebesar apapun karunia yang Tuhan kasih kepada kita, kalau karakter kita tidak baik, itu dengan mudah runtuh. Tetapi ketika karakter kita baik, itu jadi fondasi supaya karunia yang Tuhan kasih kita pergunakan dengan benar. Peringatan bagi setiap kita, hidup Salomo mengingatkan kita untuk menjaga hati dan iman sepanjang hidup. Ayat terakhir.
eh, saya mau minta kita baca sama-sama ayat 21, 22, dan 23. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu kalau lihat ayat ini sebenarnya ayat yang apa ya, miris, mengerikan sebenarnya. Nih dikatakan begini di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang, berarti nggak sedikit, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Ini adalah orang-orang yang Tuhan kasih karunia secara khusus. Tidak semua orang punya karunia bernubuat ya. Tetapi di sini dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pasti orang-orang ini bukan orang-orang biasa ya. Pasti orang yang sudah mengenal Tuhan, pasti hamba Tuhan. Tetapi di sini dikatakan dia sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, mungkin menyembuhkan orang banyak demi nama Yesus. Tetapi kok Yesus bilang, aku tidak kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah karunia yang saya bilang secara mata ya, fisik itu orang melihat. Tidak semua orang mendapatkan karunia seperti ini, hanya orang-orang tertentu. Ya, seperti mengusir setan. Ada orang hamba-hamba Tuhan ngusir setan itu berjam-jam gak keluar-keluar. Tapi ada seorang hamba Tuhan, begitu dia cuma masuk pintu aja, setannya udah teriak-teriak keluar. Itu adalah karunia yang Tuhan kasih sama hamba Tuhan tersebut. Ada orang bisa menyembuhkan sakit, ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan, punya karunia kesembuhan ilahi. Tidak semua orang punya seperti itu. Dan kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, pasti mereka punya pengikut yang banyak, benar ya? Tetapi kenapa Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, nih ya engkau daripadaku. Sekarang menjadi refleksi juga buat setiap kita. Kalau orang-orang yang sudah diberi karunia yang hebat seperti itu oleh Tuhan, Tuhan tidak mengenal mereka di hari-hari yang terakhir. Kita ya harus berusaha menjaga hidup kita supaya menjadi lebih baik. Mungkin kita tidak mendapatkan karunia yang spektakuler yang Tuhan kasih seperti itu. Mungkin talenta kita biasa-biasa aja Tuhan, tetapi ketika kita bisa mengembangkan potensi kita sampai maksimal, ya itu pun juga tetap harus membutuhkan fondasi karakter yang baik. Di dalam ayat yang 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi yang masuk kerajaan sorga siapa? Hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan orang-orang yang punya karunia-karunia hebat. Karunia-karunia hebat itu seperti yang saya bilang dari awal, karunia tanpa karakter hanya seperti kembang api. Tetapi ketika karunia didukung oleh karakter yang baik, itu seperti roket yang akan menaikkan kita sampai ke bulan.
Saya tutup dengan quote ini. Karunia dapat membuat seorang sukses sampai di puncak, tetapi karakter yang akan mempertahankan kesuksesan tetap di puncak. Buat anak-anak muda atau buat kita yang belum mengembangkan potensi kita sampai maksimal, ingat, ketika kita bisa mengembangkan potensi kita sampai maksimal, ketika Tuhan bisa membawa kita sampai ke puncak, ingat, hanya karakter yang bisa mempertahankan kita ada di puncak. Kalau kita tidak punya karakter yang baik, seperti yang saya bilang tadi, kita ada di puncak, tapi kita sedang ada di pinggir jurang. Tinggal tunggu waktunya, gak lama kita akan jatuh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Biarlah semua itu menjadi pembelajaran setiap kita. Dulu ketika saya masih muda, saya banyak ngefans ya. Mungkin ada hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini. Ada satu hamba Tuhan yang masih muda. Saya suka, bahkan saya sempat mengoleksi buku-bukunya. Saya suka beli buku-bukunya karena pengajarannya itu mudah dimengerti ya. Dan dia juga kata-katanya tuh enak untuk dibaca, hikmatnya dalam. Masih muda dan tidak menikah. Bahkan dia dari kecil sudah dibawa Tuhan sampai ke surga. Sampai akhirnya berapa puluh tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu kami mendengar dia ternyata jatuh ke dosa LGBT, menjadi homo. Wah, rasanya semua dengernya sesek ya, saya males baca bukunya lagi. Tapi saya ingat bukunya ini hikmat yang Tuhan kasih sama dia. Sampai sekarang akhirnya dia bertobat, dia tetap menjadi seorang hamba Tuhan, tapi namanya sudah meredup. Hanya karena yang seperti itu. Kalau saya mau cerita ada banyak Bapak Ibu. Ya, bukan cuma ngomongin pejabat, orang-orang yang ada di atas, tetapi hamba-hamba Tuhan juga banyak. Ya, karena itu kita harus menjaga diri kita masing-masing supaya kita bisa punya karakter yang baik. Yang terakhir, karakter nih, karunia hanya berguna di dunia yang sementara. Tetapi karakter yang baik akan dibawa sampai kekekalan. Karunia yang Bapak Ibu punya hari ini cuman berguna di dunia, tapi nggak laku di sorga. Kalau karaktermu nggak baik, yang laku di sorga apa? Karakter kita yang baik. Karena itu biarlah setiap kita hari ini merenungkan apa sih yang Tuhan kasih buat saya, talenta apa yang Tuhan kasih dan Tuhan percayakan buat saya. Kita harus berusaha mengembangkannya sampai kita mendapatkan potensi yang maksimal. Tetapi selalu ingat, ketika kita sudah maksimal sampai di puncak kesuksesan, ingat hanya karakter yang baik yang bisa mempertahankannya. Amin. Mari saya minta tim PW untuk maju. Selidiki aku. Biar kita merenungkan firman yang kita dengar hari ini. Minta Tuhan untuk menyelidiki hati setiap kita. Apakah kita tetap sampai hari ini menjadi orang-orang yang tetap setia, menjadi orang-orang yang mempertahankan karakter ilahi di dalam hidup kita. Atau mungkin ada masih banyak karakter-karakter yang buruk di dalam diri kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan proses aku supaya aku bisa memiliki karakter yang lebih baik, memiliki karakter yang seperti Engkau. Sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau dapati setiap kami tetap setia,
dan Kau membawa kami kepada kekekalan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. sekali lagi katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Mari sekali lagi sambil bangkit berdiri nyatakan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Telah kulihat
sekali lagi ambil waktu kita sembah Dia, naikkan syukur. Haleluya. Kau yang terus menyelidiki hati kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Kau yang menguji batin kami, dan biarlah dapati kami tetap setia di dalam kebenaran-kebenaran firman. Kami boleh terus mengizinkan Engkau membentuk kehidupan kami, membentuk hati kami menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Syaralabatakaralavaya shandaralabaya. Terima kasih Tuhan. Syukur buat segala kebaikan-Mu. Syukur buat perkenanan-Mu. Syukur buat kasih setia-Mu. Syukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar bersyukur untuk setiap pembentukan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami mau terus buka hati hidup kami, Tuhan, untuk Kau bentuk menjadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus dalam setiap perkara, dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Ralabaya Syaralabaya Syaralabaya Ralabaya Senaralabaya Ralabaya Ralabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Ralabaya Shandaralabaya Ralabaya Ralabaya Pagi hari ini kami sekali lagi boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah di dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, dalam pergumulan, dalam kesesakan, bahkan dalam penderitaan, kami boleh memandangnya sebagai satu hal yang baik yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami boleh belajar membuka hati kami, meresponi segala sesuatunya dengan sudut pandang Tuhan. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami tahu ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa. Yang terutama agar kami terus boleh dibentuk hidup kami Tuhan dalam perkataan, pikiran, perbuatan, memiliki karakter seperti Kristus. Engkau menguatkan setiap kami hari-hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, ketika Kau izinkan dalam berbagai hal. Kami belajar menyadari bahwa segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk membentuk yang terutama hidup kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk tetap senantiasa memandang segala sesuatunya sesuai dengan sudut firman Tuhan. Biarlah kami terus tetap bersyukur di dalamnya. Kami boleh tetap setia dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kami hari lepas hari makin semakin diserupakan dengan Engkau. Makin murni Tuhan. Bahkan hidup kami boleh semakin menyenangkan Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Meteraikanlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami, dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan sepadan dengan firman Tuhan. Makin hari makin kuat, tidak menjadi lemah. Sebab firman Tuhan yang terus menopang, menguatkan kami. Hamba-Mu berdoa, memberkati setiap umat Tuhan hari-hari ini Tuhan. Yang mungkin dalam pergumulan, dalam kesesakan, di dalam nama Yesus ada kekuatan pertolongan Tuhan untuk tetap menanggung, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap kami boleh keluar dari setiap masalah yang Tuhan hadapi dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya janjimu ajaib Tuhan. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, Yesus. Percaya, ku percaya, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatanmu. Di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berikan syukur sorak-sorai buat Tuhan kita yang setia. Haleluya. Haleluya. Bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah pujian kami, melawat kami, memberikan kekuatan, menyatakan janjimu lagi Tuhan di dalam firman-Mu, bahwa setiap kami akan terus makin serupa dengan Engkau ketika kami beri diri kami dibentuk. Ya Tuhan Yesus, dalam segala hal apapun kami percaya Tuhan mau menjadikan kami serupa dan segambar seperti Engkau. Dalam pikiran perasaan kami Tuhan, kehendak kami menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Engkau terus menguatkan, Engkau terus melindungi, Engkau tetap memelihara, mencukupkan, bahkan melimpah-limpahkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh undur diri dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, beraktivitas dengan menerima, membawa berkat yang berlimpah dari Engkau. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.